Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Neni Sri Wahyuni dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas materi teks prosedur. Apakah itu teks prosedur? Teks prosedur dibangun dari dua kata. Yang pertama kata teks dan yang kedua kata prosedur. Teks berarti tulisan dan prosedur berarti cara, langkah, atau tips. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi cara, langkah, dan tips membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Teks prosedur dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, yaitu teks yang dibangun dari dua atau tiga langkah saja, seperti prosedur mengoperasikan komputer dan prosedur meminum obat. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang mencakup banyak langkah, seperti prosedur tentang tilang. Dan yang ketiga adalah protokol. Protokol adalah prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat dan mudah dipahami. Contohnya, protokol kesehatan saat keluar rumah di masa pandemi COVID-19, di mana kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Selanjutnya, Ibu akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Disimak baik-baik. Yang pertama, judul ditulis secara jelas. Jadi, kalau kalian ingin menjelaskan tentang cara membuat bolu, berarti kalian harus tulis cara membuat kue bolu. Yang kedua, langkah-langkah kerja yang dipaparkan harus secara urut dari awal sampai akhir. Yang ketiga, langkah kerja yang satu dengan yang lainnya koheren, harus berkaitan ya, antara langkah yang pertama dengan langkah selanjutnya harus saling berkaitan. Yang keempat, teks bersifat informatif, yaitu berisi informasi. Yang kelima, teks dipaparkan secara terperinci. Yang keenam, isi informasi bersifat objektif, harus sesuai dengan kenyataan. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal, bersifat umum. Yang kedelapan, teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur adalah bagian-bagian dalam teks prosedur. Yang pertama, bagian tujuan. Di bagian tujuan ini berisi pendahuluan yang memaparkan tujuan serta penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang hendak ditempuh. Bagian yang kedua yaitu langkah-langkah. Pada bagian ini berisi langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah bagian penutup. Pada bagian ini berisi simpulan langkah atau simpulan prosedur kerja. Namun bagian ini tidak selalu ada. Jadi kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Tadi kita bahas struktur teks prosedur, sekarang kita akan bahas kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur adalah kata-kata atau bahasa yang sering digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sering menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kita akan bahas dulu kalimat imperatif itu apa, deklaratif itu apa, dan interrogatif itu apa. Pertama, kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah. Contohnya, gunakanlah sabuk pengaman pada saat berkendara. Selanjutnya, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, biasanya berupa informasi atau berita.
Dan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Contohnya, di mana rumahmu? Yang kedua, kaidah kebahasaan yang sering dipakai dalam teks prosedur adalah menggunakan nomina atau partisipan. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda atau hal-hal yang bersifat konseptual. Misalnya, kursi, bangunan, keputusan, keadilan, dan sebagainya. Lalu partisipan adalah pelaku atau yang berpartisipasi dalam teks. Kaidah kebahasaan teks prosedur selanjutnya yaitu menggunakan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan aksi atau tindakan, lalu peristiwa dan keadaan. Misalnya, menulis, melihat, dan memasak. Kata kerja dalam teks prosedur dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, verba tingkah laku, dan yang kedua, verba material. Verba tingkah laku adalah verba yang mengacu pada adanya tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Tindakan dengan ungkapan ini maksudnya lebih pada sesuatu yang sulit untuk dilihat secara langsung atau secara fisik. Contohnya, menerima, menolak, menghargai, mencintai, itu adalah sesuatu tindakan yang sulit dilihat ya secara langsung atau secara fisik. Nah, selanjutnya ada verba material. Verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik. Nah, kalau verba material ini bisa langsung dilihat secara langsung. Contohnya, menulis, membaca, dan menyetir. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menjelaskan urutan peristiwa atau urutan waktu. Contohnya, pertama, kedua, lalu, selanjutnya, kemudian, dan sebagainya. Sekian pembahasan materi hari ini. Supaya lebih memahami materi, kalian kerjakan latihannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.